Gua rasa kita sangat familiar dengan istilah namanya divide et impera. Hmm. Politik pecah belah. Kalau kita nggak baperan nomor satu, maka kita nggak gampang diadu domba. Enak nggak nasi gorengnya? Enak banget. Hah? Juara. Yang benar. Bener. Jadi ini kan sesuai janji. Hmm. Jagoan seperti Anda kan kalau datang ke sini harus saya bayar mahal, seperti di TV-TV. Sorry. Maaf. Di TV-TV yang sekarang gitu kan. TV-TV ala itu suka dibayar mahal. Saya kan nggak mau, saya cuma bisa nyoba nasi goreng. Jadi gini ya teman-teman semua, ini nanti acara ini nih kita insya Allah lagi bikin create value. Nanti kalau ada teman-teman yang punya barang apapun itu, terutama UMKM, saya dan Mas Kirde ini juga punya produk-produk yang mensupport UMKM. Cuman khusus produk yang kali ini nih, produk podcast ini, podcast TikTok namanya, ataupun apa nanti kita belum mikirin nanti nama sebenarnya, soalnya baru impulse thinking aja. Kalau mau nitip barang apapun, produk apapun, taruh di sini silahkan, gratis. Selama teman-teman itu bisa merasa terbantu, gitu ya Mas ya? Iya dong. Nah, salah satunya nasi goreng ini. Nasi goreng ini tadi katanya enak, nasi goreng Tegal ya, Tegal Bahari. Di GoFood, GrabFood udah ada, biarkan ada pesawat lewat karena dekat Halim. Hah? Mas siapa namanya? Oh, Mas Ino. Iya. Nasi goreng Bahari dari Tegal, Mas Ino. Tepatnya di Jalan Rawajati Timur, seberangnya stasiun Pasar Minggu Baru. Ini juara nih. Banget, cuma 13.000. Gue celeguk lagi. Tadi gue udah makan, makanya karena beliau ini tadi datangnya telat ya baru makan ya. Kalau gue tadi udah makan, tapi jadi celeguk lagi, nanti beli lagi ya. Di Gojek Dua lagi ya. Di Gojek ada? Ngapain Gojek, orang rumahnya deket ya, lu aja beli ke sana enak aja. Ya, kenapa nggak lu yang sana? Ya nanti gue kesana gitu ya. Gitu ya. Mas, lanjutin yang sebelumnya, episode sebelumnya. Tentang ini, politik pecah belah ya. Aku nih mikir ya, cuman karena pemikiran kadang-kadang, karena otakku tuh kadang nggak bisa tidur ya. Tapi kan kalau sampean nggak bisa tidur kan sampean pinter. Karena aku nggak bisa tidur tapi kan ngelayap nih gitu. Daripada aku mikirin video-video 19 detik. Tidurlah sebelum kau ditiduri. Kan sholatlah sebelum kau disolati. Nah, Tidurlah sebelum kau ditiduri. aku nggak mau komen soalnya ini mesti my family is watching, will be watching. Nggak bisa komen. Jadi gini, aku mikir kan era sosial media. Terus runut ke sana ke belakang, pilkada lah, pilpres, segala macem. Kok kayaknya negara kita dibuat pecah belah. Terus yang aku bingung adalah perpecahan yang kebelah pihak sana, pihak sini, kubu sana, kubu sini itu jadi kayak terbawa, harusnya cuma katakanlah contohnya pas kemarin pilpres itu. Kotak-kotak plus putih-putih gitu. Udah selesai di situ dong. Orang sekarang juga udah kepilih, si bapak yang jadi presiden yang ada, si lawannya juga Jadi menteri jadi pertahanan. menteri. Tapi Maksudnya Biden sama Trump ya? Trump. Iya, Biden sama Trump. Iya. Tapi si yang berseteru ini, kontestan sebutannya ya, yang berkontestasi, asik bahasanya biar kelihatan pinter lah. Selatan. Tadi udah Kita harus memperhatikan gestur politik di antara mereka juga gitu. Padahal aku kalau bohong, sosok pinter kelihatan orang dia jago tau bohong. Jadi mereka yang bapak-bapak ini udah bersatu segala macam, udah dalam satu pemerintahan. Pengikutnya, Mas, tetap mangan. Ini bukan acara Ini biar kelihatan agak keren gitu loh. Enggak, ini bukan acara TV yang di sebelah. Tetap makan. Ini kepedesan ini bukan apa-apa. Lo nggak suka pedes toh? Tadi katanya udah ini pedesnya bersedang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terus BB. Nanti ditambah vodka ya di sini. Biar agak netralisir gitu. Jadi gini, tapi pengikutnya tetap terbelah. Kalau sekarang baru aja, mungkin setiap hari gue ini ada spend like 8 jam, 12 jam kali sama aja orang Indonesia lain lah ya, buka sosial media. Terutama Twitter yang isinya sampah lah buat saya. Di mana-mana orang ngomel, di mana-mana orang membuli orang lain, sok merasa paling bener, menjudge orang lain gitu. Ini masih terbelah gitu loh. Nah, suatu ketika gue ngimpi gini. Andai kata ya besok pagi gue bangun terus tiba-tiba rakyat ini semuanya bersatu padu, semuanya ngomong A, semua ngomong B, apa terus ya itu enak ya? Kok saya jadi mentok pikirnya di situ ya? Kalau kita bersatu padu dengan bentuk bahwa semuanya berpikir A itu sama semua, itu kan bersatu, Mas. Tapi itu apa? namanya matinya kreativitas dan kebebasan. Oke lah, you know what I mean? Katakanlah tidak terjadi perbelahan, tidak terjadi perpecahan, tidak pecah belah kayak sekarang. Artinya kita rukun lah, walaupun ya ada perbedaan di dalamnya, tapi nggak yang
kayak sekarang kan kayak jadi kayak dibelah bener-bener Dikotomi, bener-bener ada polarisasi. polarisasi kan terjadi masing-masing gitu kan. Nah, kalau nggak kejadian gitu apa bagus buat kita? Gini, kalau kita lihat bahwa ini adalah dinamika kita menuju dewasa Indonesia. Ini adalah harga yang perlu kita bayar. Tapi pertanyaannya menimbulkan sebuah pertanyaan lain nih jadinya. Kenapa kok kita harus bayar kayak gini caranya gitu loh? Kan ini sebenarnya kan benar-benar saudara sama saudara perang gitu loh. Iya. Clash gitu. Nah, kita nggak bisa berhenti cuman di kondisi saat ini aja. Kita bicara perlu kita tarik mundur 20 tahun lalu, 50 tahun lalu, sampai misalnya katakanlah 100 tahun lalu. Nah, pertama kali kalau kita lihat, kita mundurkan dulu, bahwa sebetulnya ketika kita belajar dulu zaman kita PMP ya Mas ya? Pendidikan Moral Pancasila gitu ya, sama PSPB, peran sama peran berantem. Itu salah satu pelajaran yang saya kangenin sekarang. Iya. Sama P4. Terus terang ya? Oke, silakan lanjut Mas. Kita lanjut. Nanti kita bahas lain kali P4. Iya, P4 sama PMP itu. Saya apa loh, papan maju rolas 48, 12. Ngeri. Ya kan 36 butir Pancasila. Gue bangga punya temen lo. Gue peserta cerdas cermat P4, juara kecamatan, ngendenge barang ngapot. Terus, jadi kalau kita tarik mundur, ada istilah yang kita tahu sampai sekarang, siapapun tahu lah ya, saya rasa ya. Gue rasa kita sangat familiar dengan istilah namanya divide et impera. Politik pecah belah. VOC zaman dulu ya, pemerintah Hindia Belanda. Tapi kalau kita coba pikirin baik-baik bahwa kalau kita bilang bahwa mereka melakukan divide et impera pada kita, itu ada dua hal yang kemudian baru belakangan ini saya sadari bahwa ini adalah sebuah, ya terlepas bahwa itu tekniknya ya, tapi kemudian kata-kata ini dimanfaatkan jadi overuse. Setelah 6 abad masih ada. Enggak, maksudnya dimanfaatkan berlebihan bahwa seolah-olah bahwa yang jahat itu cuma Belanda tok gitu loh. Loh sekarang saya tanya gitu, itu satu. Sehingga kita yang kedua lepas tanggung jawab bahwa kita bisa dipecah belah karena kita memang nggak pernah bersatu gitu loh. Sekarang saya tanya, logika ya. Coba baca semua sejarah. Rata-rata kerajaan-kerajaan besar, sebutin ya. Mau dari katakanlah Singosari, segala macam, Majapahit atau Mataram pun dipecah. Betul. Itu semuanya ketika terjadi perpecahan pasti gara-gara orang dalam. Pasti gara-gara orang dalam. Yang akan ada hubungan keluarga sama orang nomor satunya biasanya. Iya. Entah itu adiknya, entah itu ponakannya, anaknya gitu. Orang dalam. Padahal kalau misalnya mereka tanda petik pingin berkuasa segala macam, tinggal buka aja wilayah baru, minta support kan gitu. Ya ekspansi. Tapi kan tidak. Itu kalau kita bicara zaman kerajaan dulu. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika zaman Belanda, contohnya yang paling susah kan sebetulnya Belanda itu masuk ke Aceh zaman dulu. Salah satu yang susah ya. Karena mereka mengenal, kalau kita bicara, mereka istilahnya dengan sendi-sendi Islamnya, mereka orang Belanda itu istilah disebut KP Belanda. Ya, istilahnya KP Belanda ini istilahnya kalau bahasa sekarang kafir Belanda lah gitu, karena dianggap bahwa ini ukhuwahnya kuat, kemudian ini mau masuk, itu nggak bisa tuh. Yang berseberangan dianggap kafir Belanda. Betul, waktu itu kita bicara waktu itu. Nah kemudian Belanda mikir, nggak bisa gue masukin nih, caranya gimana ya? Akhirnya dia ngirim satu orang antropolog, Snokugonye namanya, gitu, belajar sampai ke Mekah loh orang ini, sampai tanda petik dia kayak berubah jadi muslim gitu, belajar di Mekah segala macam, terus kemudian mempelajari tentang orang-orang di Aceh ini, dan dia menyadari bahwa ternyata ada banyak mazhab dan tanda petik aliran. Di Islam. Akhirnya apa? Ketika masuk dan lain sebagainya, yang dia lakukan adalah dia bilang istilahnya ke aliran yang ini, wow, you are the best. Seperti ini. You are the best gitu. Naikin dulu. Kipasin, bahwa tahiyat itu yang benar gini. Bukan begini gitu ya. Terus bacaannya harusnya begini. Pakai kunut. Iya, kira-kira. Kurang lebih seperti itu ya. Detailnya nanti kita cari tahu di sejarah. Tapi kemudian ini dipertajam. Jadi pindah ke sini. Perbedaannya dipertajam. Sehingga apa? Akhirnya di dalam sendiri mereka pecah belah, mengelompok satu sama lain. Sehingga ketika pecah perang, yang ini bisa jadi itu kan nama dia kelompok ini. Gitu. Polarisasi, iya. Bahasanya. Bahasa pintar. Bahasa tetangga, kantor tetangga. Ya. jadi kalau misalnya ditanya, kenapa kita bisa diperlakukan seperti itu? Karena kita terlalu tanda petik memang pada dasarnya memang punya bibit-bibit seperti bukan kita
Gini kalau dibilang kita zaman dulu bodoh gitu loh, katakanlah kasarnya gitulah gitu ya. Bodoh lah zaman dulu belum ngerti. Lu apa sekarang masih kayak zaman dulu kan enggak? Tapi kita tuh aduh, tidak semua ya, tidak semua. Tapi banyak orang di luar sana suka atau tidak, mau ngaku atau tidak, punya sindrom SMS. Apa tuh? Suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang gitu loh. Jadi yang terjadi apa? Begitu ada teman naik sedikit, "Weh, selamat ya," gitu. Dia kan bisa gitu karena gue dulu. Jadi gibahisasi dan fitnahisasi itu jadi bahan yang seru gitu loh. Itu salah satu dari 7 dosa besar manusia. Seven Deadly Sin. Oke. Envy, jealousy gitu kan, ini nggak suka lihat orang naik gitu kan. Lanjut mas, sorry. Sok ngajari guru. Waduh, saya juga sok ngajari pegawan nih. Kopet Gitu. sapi ngajari guru. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara bahwa DVD itu pernah dilakukan oleh mereka ke kita, itu karena kita juga bisa dibegitukan gitu loh. Dan salah satu cara supaya kita nggak bisa dipecah belah sebetulnya simpel. Satu, jangan baperan. Jangan baperan. Baperan misalnya gini, sedikit-sedikit merasa, wah ini dilecehkan, wah sedikit-sedikit wah dihina segala macam. Betul. Betul bahwa mungkin lawan bicara kita itu tanda petik mau menyerang, menghina, nyindir atau apapun namanya gitu. Tapi misalnya ya, saya misu-misui sampean Mas. Bang gitu. Tapi kalau sampean asik aja nerimanya, kalem aja, kan saya sebetulnya gondok sendiri. Mental aja udah. Mas, jancon, asu. Misalnya gateli misalnya. Mukanya muka bego. Emang bego sih. Oke. Terus? Ya pancen. Terus? Kan saya misalnya dia bilang, Mas Kiri itu ngawur. Ada yang aneh dengan itu. Memang kayak gitu. Mas Kiri ini tidak berakhlak. Oke. Kenapa saya harus marah dengan itu? Nah, begitu saya nggak marah. Kan gini loh, kemarahan itu, kata-kata orang itu pertanyaannya kita terima atau tidak. Kalau saya merasa bahwa apakah itu kemudian orang yang saya anggap penting, misalnya saya mengidolakan, misalnya saya kakak gue yang satu itu tuh, gitu ya, partner gue itu. Yang satu itu kemudian diserang orang, gitu. Kemudian ada yang nanya sama saya, gitu. Si bos boy ya? Terus saya mikir, kakaknya banyak pas saya. Udahlah, Bosman is my partner actually, gitu. Terus. Terus dia bilang gitu, Bosman tuh gini. Iya kan Mas? Iya. Terus dia bisa apa? Oke. Ya udah. Ya, terus lo masih jadi partner? Apa hubungannya gue berpartner apa dia sama dia apa tidak? Kan gitu ya. Dia berhak punya opini sendiri, saya berhak punya opini sendiri. Kamu berhak punya opini sendiri kan gitu. Terus kalau junjungan saya, katakan junjungan gitu misalnya gitu. Atau sembahan saya atau siapapun gitu dihina, terus apakah saya harus turun belain mati-matian segala macam? Kan nggak gitu juga gitu loh, kayak seolah-olah dia nggak bisa bela dirinya sendiri, apalagi membela Tuhan gitu misalnya. Wah, hebat banget membela Tuhan. Siapa lu? Iya misalnya gitu, membela institusi misalnya. Kalau kita nggak baperan nomor satu, maka kita nggak gampang diadu domba. Orang gampang adu domba karena kita baperan. Yang kedua, budaya literasi kita tuh luar biasa, Mas. Males baca itu ngeri. Jadi ada penelitian ini kata-katanya sahabat saya, namanya Mas Maman Suherman. Kenal kan? Botski. Mas Botski. Ngerti kan? Terus ya. Ya, memang Boski gitu. Ya urutan kata-katanya, diksinya itu, pilihan katanya itu luar biasa. Keren, luar biasa. Jadi saya lupa waktu itu pas acara ini bukunya apa namanya? Bedah buku sekaligus launching bukunya, dia ngasih sebuah statistik yang masih saya ingat sampai saat ini. Jadi saya lupa kejadian itu tahun 2015 atau 2016, tapi dia bilang kayak gini, dia cerita dan saya udah cari tuh di internet, which is true, bener, ada statistiknya. Jadi kita dalam literasi, kita waktu itu tahun itu ya, survei tahun itu, kita nomor 60 dari 61 negara. 60 dari 61? Nomor 61 itu Botswana, Mas. Goblok loh. Aku nggak bilang gitu, Masya Allah. Botswana. Itu bodoh. Tapi kan jangan baperan, aku bilang. Oh iya. Ngapain? Ya memang. Leader of change. Nah, 60 dari 61. Sementara, tapi itu apa level literasi? Nah, literasi, budaya minat membaca, minat membaca seperti itu. Nah, tapi ini data ini kemudian nggak menjadi signifikan kalau nggak dibandingkan dengan data lain.
Nah, Ada data bahwa kemudian ada dua data, saya lupa, bisa ketukar satu sama lain, tapi kurang lebih angkanya tepat. Eh, Sosial media, Facebook dan Twitter waktu itu. Jadi Facebook itu ternyata budaya aktif di sosial media mayoritas masyarakat Indonesia yang punya akun dan sosial media tadi itu nomor 5 untuk Facebook, nomor 4 untuk Twitter. Ngerinya tahu nggak apa? Bayangkan bacanya nggak mau aktif di Facebook dan Twitter. Yang terjadi begitu dapat posting, langsung komentar bahkan tanpa baca. Jadi target clickbait jadi keren di jadi Indonesia. keren, headline leader. Iya. Misalnya gitu. Wah, apa gitu. Prabowo memukuli orang gitu misalnya, atau Jokowi ketahuan selingkuh gitu misalnya. Ya, sekalian. Iya, terus. Ya. Ternyata begitu diklik gitu, ini ternyata Jokowi siapa gitu. RT2. Prabowo RW 11. RW 11. Namanya cuma dia doang. Gitu. Tapi orang bilang astagfirullah. Terus tulisannya gede-gede, tulisannya kuning. Warna kuning itu kan catchy ya. Betul. Dan kita langsung bilang astagfirullah, masya Allah segala macam kayak gitu. Nah, maksud saya kemudian baca aja enggak gitu loh. Terus langsung forward. Betapa menakutkannya budaya ini. Nah, gimana kita nggak gampang dipecah belah? Nomor 1 tadi kan kita bicara kita sendiri baperan. Udah baperan, nggak mau mengklarifikasi dengan membaca, mencari tahu. Klarifikasi dengan sumber lain. Betul. Mengtektokan sana sini. Iya, ngobrol, tapi nggak pakai emosi. Nggak pakai emosi. Kok aku jadi takut ya? Kalau dulu tahun 2015 Mas Maman Suherman sama sampean bilang kita negara urutan 60 dari 61. 61-nya Botswana. Afrika banget gitu kan, ketinggalan banget. Emang sekarang udah naik jadi peringkatnya. Kok aku jadi takut malah jadi lebih turun, jadi 62 dari 61. Padahal negara ada 197 kan. Itu walau alam bisawab itu. Enggak, cuma kondisinya kan kayak gitu kan. Dulu 2015 sosial media mungkin baru ada Friendster kali. Oh iya. Atau Pat. Oh, aku belum lahir itu. Hah? Berarti saya kisah main pi. Jadi 2015 belum ada kayak nggak seramai sekarang lah. Mungkin udah ada Friendster, ada segala macam, Facebook mungkin udah ada. Nggak, nanti kita cek lagi lah. Tapi itu kan nggak seramai sekarang. Algoritma mainnya belum seperti sekarang katanya kalau di ini. Artinya kan kalau saya ngomong saya pembela Jokowi sampai pembela Prabowo, saya pasti akan selalu dapetin berita tentang Jokowi terus kan. Algoritma kan mainnya kayak gitu. Sampai akan selalu bicara tentang Prabowo terus kan. Gitu kan. Dulu nih misalnya. Nah sekarang kan jadi setelah sekarang semakin banyak kayak gitu dimainkan oleh algoritma, terus kayak Facebook segala macam udah tahu perilakunya kita, saya kok jadi worry ya, malah bahkan kita sekarang lebih turun lagi di tingkat literasinya. Ayo. Kalau ditanya saya diomelin sama Mas Menteri ini, Menteri Pendidikan. Literasi rendah ya. Nah, makanya istilahnya kan sebetulnya ada istilah yang namanya membaca itu kan jendela dunia gitu. Ya, ayat pertama aja Iqra, betul. Iya, kayak banget ya. Kalau itu gue masih apa? Masih ada di surat ini itu namanya Iqra 1, Iqra 2 sampai 2 saya lunas, bisa sampai 6. Oke, siap. Terus nah, kalau sayangnya itu jadi jargon. Sekarang gini deh. Misalnya ada kata-kata, cari dulu bos, begini gitu, misalnya komentar gitu. Ya lu yang cari lu yang begini. Lah istilah maksudnya akhirnya itu jadi sebuah ironi. Oh, iya benar tuh. Dan orang Indonesia tuh keren loh. Misalnya mereka bersembunyi kalau sharing-sharing gitu ya. Dia sharing-sharing sesuatu yang dia malas nyari, itu tinggal katakan nemu ini di sebelah dari grup sebelah belum tahu benar atau salah. Itu manusia yang paling nggak bertanggung jawab yang merasa saya tahu yang pakai kata-kata gitu. Loh kenapa? Loh dia dengan lepas tangan bilang bahwa ini dari grup sebelah, saya belum tahu ini benar apa enggak. Loh belum tahu benar apa enggak diposting gitu loh. Terus fungsinya lo posting apa? Mendapatkan kenikmatan dari situ. Atau mungkin sekarang fetishnya orang udah lain, udah bergeser. Jadi dengan memposting sesuatu yang menjelek-jelekan sesuatu yang tidak dia suka, itu kepuasan kayaknya. Dan satu lagi kita bisa explore, Mas. Itu kita perlu explore di situ. Tetapi dalam hal ini kalau kita bisa nggak baperan dan kita bisa melakukan klarifikasi yang hubungannya langsung cara dengan literasi tadi, budaya membaca tadi, maka sebetulnya kita bisa mengurangi kemungkinan yang terjadi ini gitu loh. Perpecahan yang terjadi. Terus tahu nggak apalagi yang ketiga nih? Gitu.
mau ngeliat orang lain maju, seneng gitu loh, berkolaborasi daripada sendiri-sendiri, karena kita diajarin sistem pendidikan kita, mau di rumah mau di sekolah itu sama. Yang nilainya bagus di sekolah itu yang dipandang. Ya sistem polarisasi udah terjadi dari dulu kan. Iya. Terus cuman ada istilah benar salah. Nggak Iya. ada istilahnya semua hal sebetulnya benar dilihat dari sudut pandang mana, itu nggak Dari diajarin mana, dari persepsi kecil. mana gitu kan. Iya. Istilahnya begini benar. Oke, makan nggak boleh pakai tangan kiri. Nggak boleh. Tangan jelek. Nggak ada cerita bahwa ini tangan jelek. Nah, kalau ini tangan jelek ya dipotong aja gitu loh. Jadinya kita bagus terus gitu kan. Iya. Pemaknaan yang ajaib gitu saya bilang ya. Kalau saya bilang salah nanti saya dihujat gitu. Kemarin Mas Dalam hal Menteri. itu. Mas Nadiem. Gitu. Tapi kan semuanya ada alasannya kenapa misalnya makan depan kanan segala macam dan sebagainya. Tapi poinnya adalah selalu ada dikotomi lagi nih, polarisasi lagi, benar salah. Kalau nggak benar ya pasti salah. Bukan kalau A benar bisa ada B benar juga, bisa ada C benar. Atau baik buruk, mungkin baik buat orang lain, baik buat siapa? Jangan benar salah. Itu. Tapi selalu benar salah. Iya. Sempit jadinya. Sangat. Dan begitu kita melihat orang lain berbeda gitu istilahnya, maka kita anggap dia salah. Karena kita selalu melihat diri kita benar. Iya. Gitu. Dan ini kalau kita nggak sanggup sampai 75 tahun kita merdeka, nggak sanggup menghargai bahwa orang lain berhak punya pendapat yang berbeda. Pendapat itu termasuk pemaknaan ayat, pemahaman agama berbeda, agamanya beda, cara pandang terhadap bisnis misalnya beda. Maka kita benar-benar dalam kondisi darurat mindset nih. Ditambah banyak pihak-pihak tertentu yang mungkin menggunakan situasi itu untuk kepentingannya. Ya. Nah, istilahnya gini, yang nggak suka sama Indonesia besar itu banyak, bos. Gitu. Iya. Dari mau sebut apa? Rusia, Amerika, Australia, Tiongkok, Australia, Singapura aja nggak suka. tetangga kita Malaysia segala nggak macam. suka itu. Ya, banyak lah gitu. Eropa, Timur Tengah segala macam. Karena kalau kita maju kita itu ngeri banget loh. Iya. Nah, katakanlah, kita nggak bisa nunjuk keluar terus, gitu. Mereka juga nggak bisa apa-apa kalau kita nggak bisa di divide et impera tadi, diadu domba itu nggak bisa. Masalah kita menikmati kali dikit itu. Fetish. Kalau kita Kayaknya sadomasokis nih. Iya. Kalau kita memiliki musuh mungkin menjadi kepuasan tersendiri, itu mungkin juga itu. Ya saya mikir tadi, Indonesia baru 75 tahun merdeka, kayak gini. Kemarin ngelihat Amerika 240 tahun aja kayak gitu. Iya. Nah kan? Karena banyak kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Mereka aja masih baper aja, saya mikir apa demokrasi pilihan yang tepat ya buat negara kita. Jadi harusnya monarki gitu. Atau sosialis. Sosialis itu sama komunis beda loh ya. Ya saya tahu, makanya saya bicara. Ya, tapi kan banyak orang di luar sana nggak paham Iya. bedain sosialis, komunis, ateis. Itu biasanya kalau aku sadomasokis. Ya kan beda. Terus yang agnosis. Iya. Sama beda kan? Banyak sekali pengertian. Istilahnya aku tuh paling menolak debat sama orang kalau istilahnya dia bahkan tidak tahu membedain antara komunisme, sosialisme, kapitalisme, ateisme segala macam gitu. Menganggap ini sama segala macam. Itu nurunin IQ itu kayaknya. Iya, jadi mendingan ya udahlah ya. Biarin aja. Ya udah ngapain gitu kan. Kalau bahas ini. Tapi kalau memang tahu sejarah, ngerti bedanya, itu produktif. Itu seru. Itu produktif. Itu seru. Biarpun nanti ternyata, aku yang salah, ternyata nggak apa-apa. Dengan besar hati tak akuin. Oke, aku salah. Thank you, tapi saya belajar. Gitu. Tapi kalau sama orang ngotot, bahkan dia nggak mau baca, nggak belajar dulu, asal nyeblak kayak gitu, itu paling males tuh. Itu udah nyebelin jadi banget. inget. Jadi dulu katanya si Baginda Ali bin Abi Thalib sama Nabi Isa pernah bilang, dia kan jago semua Nabi Isa, kayak mengobati orang banyak kebiasaan. Betul. Ali bin Abi Thalib juga pemimpin. Dia ikut Britain Got Talent mungkin menang kali ya. Oh keren. Dia bisa semua. Tapi kedua tokoh tersebut sampai nyerah gini. Saya mungkin banyak hal yang saya bisa, tapi satu hal saya nggak bisa, berbincang atau merubah orang namanya Ahmak. Ahmad tapi D-nya diganti Q, Ahmak. Jadi ya kayak tadi sebutin, orangnya udah datang, gelasnya penuh, blok luber-luber, diomongin nggak beres, udah dibilangin itu istilahnya bukan ini, itu ngeyel, jadi udah bebal tapi bebal kuadrat. Itu katanya. Saya juga lumayan baca sih.
Pas saya baca itu, Dan, ahmak katanya. dan orang-orang seperti ini akhirnya yang tipe yang kedua tadi dia mau melakukan klarifikasi lagi karena merasa bahwa dia sudah ngerti, Ya wes. sudah cukup. Ya udah sampai di situ Gitu. saja. Ya sudah. Ya udah Ferguson. Goodbye sayonara. Iya masuk peti. Ya saya dilanjutin lagi aja Mas makan ini. Terus tadi balik lagi ke divide tempera. Jadi kalau dulu zaman Belanda 14 9 berapa itu kan saya lupa. Belanda datang tahun berapa ya? 14 nanya ini malah lebih nggak ngerti nih. 14 9 berapa? Berapa 5 menit lagi? 14 9 berapa Belanda datang divide tempera masuk dengan segala macam. Sampai sekarang pun masih dipecah belah. Dan saya nih salah satu orang yang kalau saya bilang kayak gini nanti orang bilang, "Halo orangnya pesimis." Bukan. Justru kalau kita berbincang kayak gini mungkin ya dengan opini kita, dengan perbincangan tektokannya kita mungkin jadi malah mikir kan jadi mitigasi kan. Harusnya kita nggak kayak gini dong ya. Harusnya kita lebih kayak tadi kan nggak apa-apa. Literasi segala macam diperbanyak terus klarifikasi gitu kan. Apalagi dengan challenge sekarang teknologi segala macam gitu toh Mas. Maksudnya gitu Mas. Betul. Nah, ya gimana Teknologi itu adalah pisau bermata dua. Nah, Di satu sisi bahwa dengan sosial media sekarang kita informasi itu at a glance gitu ya, at a blink gitu, dengan dip aja udah sampai. Tapi di saat yang sama ini juga bisa membahayakan bahwa kita motret nih, ada motret ceritanya ada bapak lagi mukul anaknya gini. bilang Kita videoin nanti potret. Begitu naik sosial media kita langsung menghujat, oh bapaknya ini kasar nih harus dilaporkan pada KPAI juga kayak gitu. Padahal kita nggak ngelihat bahwa di anaknya ini ada laba-laba yang mungkin beracun, bapaknya ini mukul laba-laba itu gitu loh. Misalnya. Nah, ya yang bisa juga mukul beneran, tapi maksudnya ketajaman lidah kita benar-benar tidak diimbangi dengan kemampuan dan benar-benar istilah giroh atau passion atau keinginan yang besar untuk mencari tahu yang benar itu gimana sih. Maka kasihan istilahnya ada kasus naik sedikit langsung wah hujah duluan, bar gitu. Begitu ternyata klarifikasi, nggak ada tuh permintaan maaf gitu segala macam yang komen tadi segala macam. Nggak ada sama sekali. Hening aja udah. hening selesai. Nanti ada kasus lain. Jadi Orang-orang ini ya, berarti cegat. memang mereka hanya menikmati 1 minggu pertama. Kan kalau teori-teori dealing sama bulian orang katanya seminggu pertama kalau saya dibully nih, udah biarin aja jangan dilawan. Karena kalau dilawan itu apinya akan semakin gede katanya. Tapi nanti hari ke-8 atau apa, baru kita respon atau enggak saya nggak ngerti deh teorinya deh. Kayak saya pernah dengar siapa gitu ngomong gitu. Apa tuh teorinya? Seorang anak kalau misal orang tuanya membesarkannya dengan lembut, semua dikasih, dimanjain habis. Kan teori parenting kan bilangnya si spoil gitu ya, dimanjain gitu. Teori parenting adalah bahwa anak ini nggak akan bisa sukses. Buktinya ada aja kok orang yang dikasih semuanya dan tetap sukses. Nah kalau kita bicara Pareto, prinsip 80-20, Ya. mayoritas mungkin nggak sukses misalnya gitu, karena otot surviving dia nggak kuat. Tapi yang 20% kan ada juga orang yang anomali. Berhasil juga walaupun dimanjain tetap aja dia itu nyebelin sih. Udah lahir dari keluarga berada gitu, dimanjain, sukses, baik, tajir, atletis segala macam gitu. Terus ganteng gitu ya. Kita cuma bisa ngeluh doang gitu. Iya, terus rajin beribadah. Rajin ibadah gitu. Mas Boy banget lah ya. Emang yang dengerin kita tahu Mas Boy? Enggak tahu. Jadi contohnya kayak itu. Atau misalnya dari kecil dipukulin Mas. Pang, main tangan. Dan teori parenting juga ngasih tahu bahwa anak ini akan hancur gedenya. Tapi enggak juga, ada 20% juga yang sukses juga. Iya. Gitu. Nah, jadi intinya apa? Mau dimanjain atau mau dipukulin masih bisa sukses. Tapi yang pasti mati tau nggak apa? Pasti redup. Apa? Kalau didiemin, nggak dikasih energi, nggak diurusin, nggak dipikirin, nggak Itu udah pasti. Ya, Confirm itu. confirm.